Kalau ibu lihat ya, dari bangku-bangku anak-anak, masing-masing kelompok anggotanya sudah lengkap. Ya, berarti semuanya hadir di sekolah pada hari ini. Yang mengikuti pembelajaran ibu guru semuanya sudah hadir. Ya, yang ibu guru mau tanyakan, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah ada yang sedih atau semuanya bergembira? Gembira, ya semuanya gembira ya, tidak ada yang sedih. Baik, seperti biasa ya anak-anak, kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK sebelum memulai pembelajaran dari guru. Ya, yang mau memimpin tepuk PPK dan salam PPK? Yang belum, siapa ya? Ama ya? Reza? Reza? Ya, silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, baik, tepuk tangan untuk semua. Ya, Ibu silakan duduk. Terima kasih sudah memimpin teman-temannya untuk tepuk PPK dan salam PPK. Baik anak-anak, nah seperti biasa ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian ya, kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu Halo Halo Bandung. Nah, siapa yang gilirannya memimpin untuk menyanyikan lagu wajib? Oh, Mang Ari. Ya, silakan Mang Ari. Nah, silakan Mang Ari, boleh berdiri di samping ibu. Lurah silau di sini kan. Berdiri. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, terima kasih Mang Ari sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib. Anak-anak yang lain silakan duduk. Ya, jadi ya, terima kasih kita sudah melakukan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, selanjutnya seperti biasa Ibu akan ingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak masih ingat protokol kesehatan itu ada 5M. Ya, ada yang mau menyebutkan? Coba Juni. Memakai masker. Memakai masker, Jaga jarak. menjaga jarak, Mencuci tangan. mencuci tangan, Menghindari kerumunan. dan membatasi mobilitas dan interaksi. dan membatasi mobilitas dan interaksi. Itu 5M yang harus anak-anak patuhi ya, atau taati. Ya, selanjutnya ya, Ibu ingin bertanya, kalian sudah melakukan kegiatan literasi? Sudah. Mungkin anak-anak ada yang sebelum berangkat ke sekolah, mungkin ada yang membaca berita, atau ada yang sampai di sekolah membaca buku cerita. Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan apa kegiatan literasi yang sudah dilakukan? Oke, Estu? Ya, boleh berdiri Estu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Noyandian Adestu. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Pada suatu hari hiduplah seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Ia hidup bersama ibu tirinya dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Saat Bawang Putih ini mencari kayu bakar, dia menemukan ikan emas jelmaan lewa di pinggir sungai. Lalu dia membawa ikan tersebut pulang ke rumah. Saat dia ingin mencari kayu bakar lagi, ikan tersebut digoreng oleh ibu tirinya dan saudara tirinya. Saat Bawang Putih pulang dari mencari kayu bakar, dia terkejut melihat
tulang yang tersisa di akuarium. Lalu dia mengubur tulang tersebut. Berminggu-minggu kemudian datanglah seorang pangeran. Dia menjemput bawang putih karena dia tahu bawang putih adalah orang yang menolong dia saat dia menjadi ikan jelmaan dewa. Lalu dia membawa bawang putih ke kerajaan dan menikahinya. Sekian dari cerita saya. Hikmahnya adalah tidak boleh berbuat sombong. Kita sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong. Ya, bagus ya literasi dari S2. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih S2 ya. Nah, tadi cerita apa yang diceritakan oleh S2? Kegiatan literasinya. Orangnya Bawang merah dan bawang putih. bawang merah dan bawang putih. Tadi amanatnya apa ya? Amanatnya? Mangari? Tidak boleh merasa sombong. Iya, tidak boleh merasa sombong. Kita harus saling tolong Menolong. Ya, dalam kehidupan ini kita harus saling tolong menolong. Karena apa? Manusia, kita sebagai manusia itu merupakan makhluk hidup, makhluk sosial. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya ada yang Ibu ingin tanyakan. Ya, sebelumnya coba anak-anak perhatikan pada tampilan di depan. Nah, masihkah kalian ingat manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bagas? Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bisa memberi energi ke barang elektronik. oh, bisa memberi energi ke barang-barang elektronik. Ya, Diandra? Mencerahkan kota. Oh, mencerahkan kota. Ya. Jadi kalian masih ingat ya, kita sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya. Ya, tentang manfaat dari listrik untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalian sudah paham atau masih ingat tentang materi yang pernah kita pelajari. Ya. Nah, maka dari itu, ya, kita pada hari ini dalam kegiatan pembelajaran dari Ibu Guru, kita akan melakukan pembelajaran tema 4 tentang globalisasi, ya, tentang globalisasi. Kemudian subtema 2 itu tentang globalisasi dan manfaatnya, ya. Pembelajaran ketiga, ya, pembelajaran ketiga. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, ya, selain anak-anak bisa baca, lihat di papan tulis, ya, pada tampilan di depan, guru juga bacakan. Ya, nanti anak-anak dalam menyimak video pembelajaran nanti mengenai menghemat energi listrik, ya. Nanti anak-anak akan mampu menelaah cara menghemat energi listrik. Kemudian yang kedua, nanti melalui anak-anak diskusi bersama kelompok, ya, kalian sudah duduk bersama kelompoknya. Ya, nanti anak-anak akan mampu membuat hasil analisis cara melakukan penghematan energi listrik. Kemudian yang ketiga, ya, dengan membaca kartu bergambar mengenai mengapa harus hemat listrik, ya, anak-anak akan mampu menyimpulkan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan kegiatan membaca kartu bergambar, ya, nanti anak-anak akan mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Itu, ya, itu kegiatan pembelajaran kita dari Ibu Guru di hari ini. Ya. Jadi selanjutnya, ya, Ibu Guru mempunyai sebuah video yang menarik untuk anak-anak tonton. Tolong nanti anak-anak fokus untuk menontonnya, ya, karena ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan terkait dengan video yang sudah Ibu siapkan ini. Ini videonya Ibu Guru ambil dari YouTube, ya. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno,
sinyalnya kurang bagus ya, koneksinya kurang bagus. Koneksinya kurang bagus. Kita harus pakai. Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Tuh Kak, udah pulang. Hah? Hah? Loh Kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya Kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya Kak, lupa. Hah? Astaga, apa lagi sih Kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge telepon emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Jangan Kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah Reno. Kakak bawel banget Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Alah, gitu kan yang penting udah bayar Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Nah, sampai di sana videonya ya. Ada yang masih penasaran kelanjutannya? Nah, videonya stop dulu sampai di sana, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya. Nah, dari video yang sudah kalian tonton ya, itu bercerita tentang apa ya? Coba Vira? Pemborosan listrik. Tentang pemborosan listrik. Apalagi? Kenapa dia bisa pemborosan listrik? Ya, Bagas? Karena Reno lupa mematikan TV dan AC. Oh, karena Rembo katanya lupa mematikan TV dan AC. Ya, Diandra? Karena Reno terlalu banyak di stop kontak. Oh, terlalu banyak mencolokkan stop kontak. Ya. Nah, dari anak-anak ya, ada yang di sini sebagai kakak. Ada, oh ya. Berarti sebagian besar ya. Ya, lebih dari setengahnya yang menjadi seorang kakak di rumah. Nah, apakah kalian juga seperti itu? Rafa, turunkan tangannya. Nah, apakah kalian seperti itu juga untuk kalau melihat adik kalian yang menggunakan listrik atau melakukan pemborosan listrik? Iya atau tidak? Iya. Kalau dari kalian sendiri, apa kalian seperti si Reno? Tidak. Berarti kalian sudah melakukan hemat listrik. Aja kenapa ketawa? Aca melakukan pemborosan listrik? Oh, senyum. Jadi semuanya anak-anak ibu sudah melakukan hemat listrik. Guru ada pertanyaan. Ya. Apakah kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? Kevin? Bumi menjadi kacau. Aca? Bumi menjadi gelap. Perannya? Semua akan gelap. Oke, cukupkan. Ya, berarti anak-anak sudah tahu ya. Dari beberapa orang yang menjawab, pertanyaannya ibu guru kunci dulu. Ya, ibu tidak ada mengatakan benar atau salah. Terkait dengan soal apakah kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik. Kunci dulu pertanyaannya. Ada lagi satu. Jadi Bu Guru mempunyai 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita bijak dalam penggunaan energi listrik? Bagaimana? Belum tadi, Estu? Kita harus menghemat energi listrik. Melin? Jika kita menggunakan elektronik seperti speaker, AC atau TV, setelah tidak menggunakannya, Kalau sudah tidak menggunakan elektronik yang kita pakai di rumah seperti TV, ya sebaiknya dimatikan lagi. Itu menurut Melin. Ada lagi? Tidak?
mengerjakan LKPD-nya, sebelum itu menonton video pembelajaran, mengerjakan LKPD ya. Nanti anak-anak akan mampu atau menemukan jawaban yang tepat dari 2 pertanyaan yang sudah Ibu Guru berikan. Ya? Paham ya? Ya, jadi selanjutnya ya, karena anak-anak sudah duduk sesuai kelompoknya ya, di kelas 6A ini ada 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, terdiri dari 5 orang. Masing-masing satu kelompok ada yang heterogen ya, semuanya heterogen. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, jadi anak-anak sudah memang setiap hari melakukan duduknya secara berkelompok ya. Jadi Ibu langsung bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, LKPD-nya langsung dibagikan. Untuk masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, LKPD-nya silakan ditaruh dulu. Ya, Aca silakan dulu. Tolong ditutup pintunya aja. Ya silakan. Yang mau minum silakan minum. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan media kartu bergambar. Nah, kalau anak-anak lihat ya media kartu bergambar ini, ya Aca, izin minum ya silakan. Kalau kalian lihat ya, di tampak depan itu merupakan sebuah gambar. Kemudian di tampak belakang ada teks ya, ada teks berupa teks eksplanasi. Nanti teks eksplanasi ini saling berkaitan antar halaman. Ya, jadi anak-anak bisa nanti teks eksplanasinya bisa dibaca per halamannya. Ini namanya maka dari itu ini disebut media kartu bergambar. Ya, paham? Paham. Kalau anak-anak sudah paham, Ibu langsung bagikan media kartu bergambar. Kalau sudah, kegiatan kita selanjutnya ya. Tadi Ibu juga kalian sudah menonton tentang video yang menarik ya, tentang pemborosan energi listrik. Nah, sekarang juga kalian akan menonton tentang apa? Apa judulnya? Bisa kalian baca? Ya. Jadi kita akan menonton sebuah video tentang apa alasan dan cara menghemat listrik. Ya. Seperti tadi, anak-anak fokus dulu dengan videonya. Apa alasan dan cara menghemat listrik? Kids, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pastinya manusia nggak terlepas dari keberadaan listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Kali ini, Kids akan membahas isi jawaban IPA kelas 6 sekolah dasar tema 4 mengenai alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah banyak diketahui, seperti keberadaan listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, pemanfaatan listrik yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan energi listrik dan menimbulkan kerugian loh. Berikut ini pembahasan mengenai alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Alasan menghemat listrik. Sumber energi listrik terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil nggak bisa diperbarui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. Menghindari pemanasan global. Menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Menghemat pasokan energi.
mesin ruangan cukup cahaya. 4. Matikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. 5. Matikan lampu, televisi, atau komputer jika sedang digunakan. 6. Menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED. 7. Pilihlah peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan. 8. Memakai peralatan elektronik yang hemat energi. 9. Gunakan listrik sesuai dengan pemakaian dan kebutuhan. Nah, tips itulah alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Sekarang kita cari tahu perbedaan dari konduktor dengan isolator yuk. Kids, apa itu konduktor dan isolator? Oke, itu kita videonya sampai di mana tadi? Alasan dan cara apa? Ya, bagaimana cara menghemat energi listrik? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Aca? Matikan pendingin ruangan saat sedang sejuk. Ya, bagus ya jawaban dari Aca ya. Beri tepuk tangan. Yang lain? Oke, Mangari. Memakai lampu hemat energi atau lampu LED. Oh, LED atau bisa kita baca LED. Ya, apa dari Mangari? Memakai lampu hemat energi. Oh ya, memakai lampu hemat energi. Oke, jadi lagi satu ya. Menggunakan alat energi atau alat energi listrik atau alat elektronik yang hemat energi, yang menggunakan barang elektronik yang hemat energi. Nah, kalau sekarang tadi Ibu Guru kan menghidupkan lampu, ini kan Ibu Guru sedang menghidupkan lampu. Ini termasuk pemborosan listrik atau tidak? Ya. Kenapa? Ya. Oh, ada yang bilang iya pemborosan listrik, ada yang bilang tidak pemborosan listrik. Yang menjawab iya pemborosan listrik siapa? Sebagian besar. Alasannya kenapa? Siapa yang mau memberikan alasan? Oke, Diandra dulu. Karena pencahayaannya cukup tadi. Lalu ada lagi? Oke, Aca. Karena sedang terang. Ya, kalau yang tidak, tadi semua ya, yang ini ya, menjawab iya pemborosan listrik ya. Ya. Sekarang coba kita buktikan jika lampunya Ibu Guru matikan. Termasuk terang atau gelap? Termasuk terang ini namanya. Bukan gelap. Kalian tidak gini. Ya, jadi kalau kita ya dalam suatu ruangan, kalau kondisi ruangannya gelap, otomatis kita memerlukan listrik, memerlukan lampu untuk pencahayaan. Silakan Ibu. Kemudian kalau misalkan ruangannya sudah terang, jika kita menghidupkan lampu, itu namanya pemborosan listrik. Jadi kalian sudah paham ya mana yang namanya pemborosan listrik, mana yang dikatakan tidak pemborosan listrik. Oke ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ibu akan lanjutkan. Ini ada pertanyaan, perlukah kita menghemat energi listrik? Bagaimana caranya? Yang pertama dulu, perlukah kita menghemat energi listrik? Jawabannya perlu. Karena listrik penting di era globalisasi. Mengapa? Penting di era globalisasi, kenapa emangnya? Ya, Diandra? Karena semua barang elektronik menggunakan listrik. Oh, karena semua barang elektronik menggunakan listrik. Dan anak-anak Ibu Guru, kita berikan tepuk jempol untuk teman-teman yang sudah menjawab. Tepuk jempol, salut. Oke, ya, pintar. Kemudian, bagaimana caranya? Diperlukan kita untuk hemat energi listrik. Caranya bagaimana? Itu pertanyaannya sebenarnya diulang-ulang ya. Diandra dan
mematikan alat-alat elektronik yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, Aca? Yang keras, Aca. Oh, mematikan lampu saat sedang terang atau saat sudah terang. Ya, saat terang. Ya. Mematikan AC atau kipas angin saat udara sedang sejuk. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ibu rasa anak-anak sudah paham ya, sudah mengerti tentang apa pemborosan listrik, kegiatannya apa, dan penghematan listriknya. Ya, kegiatan penghematan listrik itu seperti apa? Coba kita lihat lagi. Jadi, setelah anak-anak menonton video pembelajaran, kemudian kita melakukan kegiatan tanya jawab sedikit terkait video ya, anak-anak bisa mengerjakan LKPD. Ya, silakan. Silahkan diisi dulu identitas ya, diisi nama kelompoknya, ingat namanya, nama lengkap. Kemudian bersama-sama dengan teman-teman ya di kelompok masing-masing silahkan dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Nah, dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Kalau sudah selesai mengisi identitas, baca petunjuk pengerjaannya. Nah, anak-anak selain dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi di depan, anak-anak juga bisa buka atau cari di buku penanya, tematiknya, atau bahan ajar yang sudah Ibu guru bagikan. Ya, silakan dicari-cari, dibaca-baca di sana, sehingga anak-anak mampu menjawab LKPD-nya. Ya.
jadi karena kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai mengerjakan LKPD, ya, kalian selanjutnya akan melakukan presentasi. Nah, yang presentasi kelompok berapa yang bersedia? Oke, kelompok 1 dan 4. Ya, nanti kelompok 2 dan 3 silahkan mengomentari, ya, memberi tambahan atau masukan. Jadi anak-anak nanti dicek saat temannya presentasi, ya, silahkan nanti anak-anak yang di bangku untuk mengecek hasil kerja LKPD-nya, ya, yang bagian mana yang kurang sesuai sama teman yang presentasi, silahkan nanti diberikan komentar. Ya, silahkan nanti perwakilannya acungkan tangannya. Paham? Nah, oke. Sebelum itu kalau anak-anak ada yang ke toilet atau apa silahkan dicek saja, tidak apa. Belum mulai? Kelompok 1 terlebih dahulu ya. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Niputu Meldayanti. Perkenalkan, nama saya Madeleine Yesti. Perkenalkan, nama saya Tumade Pragnya Parkadewi. Perkenalkan, nama saya Anggi Badusrasmardika. Perkenalkan, nama saya Butandra Wijaya. Soal yang pertama akan dibacakan oleh Esti. Alasan gambar pertama, karena menyalakan semua alat-alat yang menggunakan listrik seperti TV, lampu, pencahayaan air, kipas angin, dan lemari air. Alasan gambar kedua, karena mematikan lampu pada saat siang hari. Soal yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Alasan gambar bumi, agar air di bumi dimanfaatkan dengan baik dan dapat mencegah krisis air bersih di bumi. Gambar yang kedua, alasan gambarnya, kurangnya kesadaran manusia untuk hidup penghematan air. Gambar ketiga, tidak menghemat listrik, kurangnya kesadaran manusia untuk menghemat listrik dalam kehidupan, sifat berbudi dengan menggunakan listrik. Gambar keempat, alasannya menonton televisi berdasarkan kepentingan, agar listrik yang digunakan untuk menonton televisi dimanfaatkan dengan baik dengan cara menonton yang baik dengan
Izin mengomentari. Halaman 3 nomor 4. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Karena dapat mengurangi biaya pembayaran listrik dan mengurangi dampak pemanasan global. Ya. Oke, dari kelompok ini dulu, kelompok 1 boleh dilanjutkan dulu. Oke, presentasi dari kelompok 1. Om Santi 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 Om. Siapa yang mau memberi tepuk jempol untuk temannya? Dari kelompok ini ya, kelompok yang belum presentasi ya. Bagas? Tepuk jempol. 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 Salut. Terima kasih. Tadi ada kelompok 2 yang memberikan tambahan sedikit. Ya, tadi pekerjaan kelompok 1 katanya kalau di kelompok 2 ada menjawabnya tentang pemanasan global. Jadi pemborosan listrik itu nanti dampaknya pada pemanasan global. Semakin banyak energi yang kita gunakan, ya maka bumi ini juga akan semakin panas. Contohnya saja, kalau dalam satu ruangan terlalu banyak ada lampu, panas atau dingin jadinya? Panas. Nah seperti itu juga bumi kita. Ya, maka selanjutnya nanti sudah paham ya dari presentasi dari kelompok 1 ya? Nah, kita akan lanjutkan presentasi di kelompok 4. Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, silakan presentasi ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan RKPD tema 4 subtema 2 pembelajaran 3. Halaman 4 akan dibacakan oleh saya sendiri. Apakah kamu telah melaksanakan sikap hidup hemat listrik? Tuliskan contohnya. Sudah mematikan TV setelah menonton, mematikan lampu dan kipas angin yang tidak digunakan, mematikan keran ketika bak air sudah penuh. Halaman 5 paragraf 1 topik masalah akan dibacakan oleh Kevin. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perkotaan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Halaman 5 paragraf 2 penjelasan dibacakan oleh Rizal. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatkan suhu bumi, antara lain disebabkan oleh gas buangan elektronik dan gas pembakaran dari kendaraan. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akan akibat pemanasan global. Paragraf 3 halaman 5 paragraf 3 akan dibacakan oleh Rizal. Paragraf 3 adalah penjelasan untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Halaman 5 paragraf 4 kesimpulan pendapat dengan melakukan hemat listrik, hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi. saya
Izin mengomentari di halaman 4. Saya sudah melaksanakan sikap hidup hemat listrik. Contoh saat mandi menggunakan air secukupnya. Pada siang hari mematikan lampu jika tidak digunakan. Mematikan televisi jika tidak jika ingin tidur siang. Oke. Ya, terima kasih dari kelompok 3 beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 ya menambahkan sedikit tentang hasil kerja mereka. Ya, contoh-contoh dari hemat listrik, ya kegiatan hemat listriknya ada beberapa yang dia sebutkan ya dari Mang Ari. Ya, sebagai perwakilan dari kelompok 3 menyebutkan apa salah satunya tadi Mang Ari yang menambahkan untuk kegiatannya? Mematikan lampu jika tidak digunakan. Mematikan lampu jika tidak digunakan. Kelompok lain ada yang menambahkan lagi? Menanggapi? Gimana kelompok 4? Ya. Om Sante 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 Om. Supaya lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Lagi satu. Ya, kita tepuk pagi, siang, malam. Yang memimpin? Bagas. Benarnya kan benar apa salah? Kalau yang salah, seperti biasa, hukumannya itu menyanyi. Siap. Dimulai ya. Siap. Malam. Andra saja, ada yang lain? Ya, kita langsung Andra silakan. Andra jangan keliling di sini saya. Nyanyi lagu apa? Andra maunya nyanyi lagu apa? Boleh lagu anak-anak, boleh anak kecil. Apa pelangi-pelangi? Lagu wajib saja. Boleh. Garuda Pancasila. Sambil ngemat? Boleh. Berarti suruh teman-temannya berdiri. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Andra. Ya, tadi ya anak-anak dari kelompok 1 dan kelompok 4 sudah presentasi ya. Jadi dari hasil pekerjaan, dari yang sudah Ibu dengarkan, hasil presentasi anak-anak, ya anak-anak semua ya, ada yang presentasi, ada juga yang menambahkan atau menanggapi. Dari hasil presentasi tersebut, Ibu mendengar jawaban kalian itu sudah benar. Ibu rasa kalian sudah paham tentang kegiatan hemat listrik, kemudian dan pemborosan listrik. Kemudian anak-anak juga sudah mampu untuk mengisi atau menjawab teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa ya? Teks eksplanasi ya, Diandra? Menjelaskan suatu fenomena alam dan sosial. Iya, pintar Diandra ya. Untuk suatu teks eksplanasi adalah suatu fenomena atau proses fenomena sosial dan fenomena alam yang terdapat dalam sebuah teks. Nah, di teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama, topik masalah. Yang kedua, pintar, deret penjelas. Yang ketiga, kesimpulan. Nah, berarti anak-anak sudah paham yang mana namanya
pembahasan tadi kita sudah mempelajari ya tentang dalam kehidupan ini anak-anak itu sebenarnya tanpa anak-anak sadari sudah sangat tergantung pada listrik, pada energi listrik. Ya, adanya pemadaman bergilir, ya. Kalian pernah mendapatkan pemadaman bergilir tuh? Saat pemadaman bergilir, kalian merasa terbebani atau tidak? Terbebani. Ya. Sebelum itu, mengapa sebenarnya ada pemadaman listrik bergilir? Apa? Untuk menghemat energi. Ya, energi kita itu sebenarnya terbatas. Jadi untuk menghemat itu, ya, adanya pemadaman bergilir. Ya. Kemudian salah satunya juga anak-anak dari masyarakat semuanya harus melakukan hemat energi listrik. Ya. Jadi dalam sebenarnya kita juga sudah merasakan dampak dari energi listrik ini. Dampak negatifnya apa? Yang tadi ada kelompoknya Gus KM menambahkan tentang apa? Itu pemanasan global. Iya, tentang pemanasan global. Ya, secara tidak sadar ya, secara tidak langsung juga kita sudah atau bumi kita ini sudah pemanasan global. Ya, artinya terlalu banyak pemakaian listriknya, kemudian polusi-polusi. Itu yang menyebab bumi kita jadinya pemanasan global. Ya, tadi juga di awal ya ada dua pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama, ya, bagaimana cara menghemat energi listrik? Tadi beberapa juga sudah menjawab, ya kan? Nah, apa saja caranya? Ya, itu salah satunya jika ruangan yang terang atau ruangan sejuk, beda lagi ya. Kalau ruangan terang, sebaiknya kita tidak perlu untuk menghidupkan lampu. Kemudian kalau misalkan tadi Aca bilang kalau sudah dingin tidak perlu lagi hidupin kipas atau AC. Ya, itu salah satu contohnya. Ya. Kemudian apa lagi? Caranya masih banyak. Ya, gimana? Oh, tidak. Kalau kalian anak-anak kan semua punya HP ya. Saat anak-anak mengecas, itu sebaiknya baterainya sudah 100%. Sebaiknya langsung dicabut dari stok kontak. Jangan cuma HP saja dicabut, tetapi chargernya masih dibiarkan menempel pada stok kontak. Itu sebaiknya kita cabut juga. Tuh ya. Jadi anak-anak sudah paham dan jawaban tadi sebenarnya di awal ya kalian menjawab itu sudah benar. Ya, kalian sudah pintar. Beri tepuk tangan dulu. Ya, apa tadi pertanyaan yang kedua? Ya, Bagas? Apa kesulitan manusia jika ada listrik? Jika tidak ada listrik. Ya, apa kesulitannya? Jika tidak ada listrik? Oh, sana sudah. Pira? Aktivitas akan terganggu ya, Lili? Dunia akan gelap. Ya, Aca? Ya, makanan menjadi busuk. Ya, Dina? Ya, dunia akan menjadi kacau. Ya, dapat berkomunikasi. tidak dapat berkomunikasi, pintar. Tidak bisa menarik uang di bank. Ya, tidak bisa menarik uang di bank. Ya, Reza? Tidak bisa menggunakan barang elektronik. Tidak bisa menggunakan barang elektronik. Ya, Tidak bisa mencari informasi. tidak bisa mencari informasi. Tidak ada daya baterai. Tidak ada daya baterai. Dan masih banyak lagi ya kesulitan yang dialami manusia. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita secara tidak sadar kita sangat amat bergantung pada listrik. Ya, kalau tidak ada listrik, maka kehidupan kita akan kembali pada zaman sebelum adanya listrik. Jadi, segala kegiatan itu tidak bisa dilakukan di malam hari. Semuanya pasti akan langsung berhenti, stop kegiatannya semuanya di rumah. Tidak ada yang lalu lalang. Kalau kalian ke daerah terpencil pun, ya akan menemukan seperti itu. Setidaknya kalian pasti kalau saat pulang kampung, kok jam 7 udah pada nggak ada yang keluar ya orang-orang ya. Ada yang merasa begitu kalau yang punya kampung? Ada. Nah, itu perbedaannya. Kalau di kota mau jam 1 malam pun masih banyak orang yang
paham berarti anak-anak kan? Sudah. Nah, dari kegiatan kita ya selama pembelajaran dari Ibu Guru ya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, Aca? Peranan listrik. Di era globalisasi. Peranan listrik di era globalisasi, Diandra? Cara menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik, Meli? Cara memanfaatkan energi. Cara memanfaatkan energi listrik. Lagi satu? Kesu? Tidak boros listrik. Ya, tadi ada peranan listrik yang ya gimana? Alasan cara. Oh. Ya. Maksudnya setelah menyebutkan cara menghemat listrik diberikan alasannya. Ya, tadi sudah mengerjakan di LKPD-nya. Ya, itu kemudian apa lagi? Adanya kalian jadi lebih paham bagian-bagian dari teks eksplanasi. Ada yang ingat apa judul dari teks eksplanasinya? Ayo. Mengapa? Mengapa energi listrik? Mengapa? Ya, Bagas? Mengapa harus hemat listrik? Iya, mengapa harus hemat listrik? Iya, berarti Bagas fokus ya. Ya, udah. Nah, dari kegiatan kita, ya, dari kegiatan pembelajaran anak-anak bersama Ibu Guru, bagaimana perasaan anak-anak? Kenapa senangnya? Ya, Pelajarannya seru. pelajarannya seru, yaitu bisa nonton video. Lagi satu ya, Bang Ari? Bisa menambah ilmu. Bisa menambah ilmu. Ya. Ya. Jadi karena kita sudah membuat RKPD, sudah mempresentasikan, sudah melakukan tanya jawab ya, anak-anak juga sudah paham. Jadi untuk RKPD dan medianya tolong dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, masing-masing kelompok silahkan ke depan. Kita akan kumpulkan terlebih dahulu di meja bersih. Ya, sini San. Ya, kalau sudah, terima kasih masing-masing kelompok. Silakan duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, ya, anak-anak akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Ya, silakan anak-anak pelajari dulu di rumah supaya nanti ke sekolah kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Ya, paham? Kalau begitu, supaya Ibu Guru tahu seberapa pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah Ibu Guru berikan. Tanya kenapa? Ya, Ibu Guru akan membagikan soal ini dikerjakan secara individu. Secara individu artinya dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang menyontek. Paham ya? Anggarik dulu. Oke. Berapa orang di sini? 5 ya? Ya, kenapa? Diambil dulu. Apa ini? Sudah 5 itu kalau misalkan ada lebih bilang ya. Ada yang lebih? Di sini kurang 1, ada lebih? Lebih ya? Ya. Ya. Kita yang lebih taruh sini dulu. Silakan dikerjakan dulu. Es itu belum dapat. Berapa kalian bagikan dulu dong kelompok satunya. Kelompok satu dibagikan dulu. Es itu belum dapat. Ya. Ibu ambilkan dulu ya. Dapat ya? Jawab dulu ya. Sudah? Ya. Silahkan dikerjakan, diisi identitas terlebih dahulu, nama, nomor absen. Ya.
Ya, izin minum. Ya, silahkan. Silahkan Bagas. Silahkan Kevin. Ya baik, silahkan bagi yang ingin minum, silahkan minum dulu. Minum Bu, supaya tidak satu-satu. Izin Bu Guru, izin. Bagus. Pelan-pelan. Bagas. Kenapa dibenerin? Tapi taruh yang benar Bagas. Bu, satu kelas tidak minum. Tapi ingat, jangan dijadikan kesempatan izin nanti lirik-lirik punya teman. Nah, kalau sudah, silakan gunakan kembali masker. Itu nanti ingat ya, minum vitamin cuma dijaga. Dan ada apa? Silakan duduk kembali. Ya, silakan. Raisa, izin ke kamar mandi. Sudah rada mendung-mendung, semuanya ingin ke kamar mandi. Gimana aja? Izin ke kamar. Diantarin Juni. Ya, takut sendiri. Pakai maskernya Diandra. Ya, tidak apa. Kalau ada kesalahan, ya, dicoretnya cukup sekali. Jangan dicoret, jangan begitu. Ya, setidaknya ya satu lembar. Jangan dicoret begitu ya, jadinya kelihatannya jorok tulisannya. Ya. Pelan-pelan aja dijawabin. Ya, coba dipikir dulu tadi sudah kerja kelompok sama temannya. Tulis dulu. Tidak ada yang ngobrol. Ini kalian mengerjakan soal evaluasi ya, bukan kerja kelompok. Elin, jangan ngobrol sama Esti. Kalau yang sudah coba dibaca lagi. Ya, dibaca lagi. Apakah benar apa yang anak-anak jawab? Coba dicek-cek kembali mumpung ini masih ada waktu. Waktunya masih. Udah Reza?
Terima kasih Agus, bisa diletakkan di sini. Terima kasih Agus. Tidak ya, jadi anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran dari Ibu Guru, kita akan menyanyikan lagu daerah. Nah, anak-anak mau menyanyikan lagu daerah Pak? Ya, sepakat ya, kita akan menyanyikan lagu Curik-Curik. Ya, yang ingin memimpin? Oke, Diandra. Nyanyinya isi tepuk tangan atau tidak? Isi. Ya, Dia beriak. ya, biar meriah. Menyanyinya yang keras dan Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak semua. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Jadi kegiatan pembelajaran dari buku ya, kita sudah selesai untuk hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, tadi kita diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Tadi memimpin doa siapa? Oh, Navita. Agus lupa ya. Dan Navita ya, yang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Novita sudah memimpin doa pada pembelajaran yang Ibu Guru berikan di hari ini. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan semakin lebih antusias lagi dan lebih bersemangat. Ya, kita akhiri dengan